Shalom saudara-saudaraku. Dalam ibadah pada hari Minggu ini kita masih di keluarga-keluarga dan firman Tuhan yang membimbing kita dari Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan pembacaan Alkitab kita untuk hari ini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Saya bacakan demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudaraku, demikian pembacaan Alkitab, dasar perenungan firman Tuhan hari ini. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sesehari. Haleluya. Saudaraku, berdasarkan ayat mingguan dan bacaan Alkitab kita hari ini, saya memberi judul pada perenungan kita, yakni Sambut Kurirnya, Klaim Paketnya. Saya ulangi, sambut kurirnya dan klaim paketnya. Saudaraku, sejak mengenal yang namanya pasar online sekitar 5 tahun terakhir ini, untuk beberapa barang keperluan khusus kesehatan, hidroponik, atau kegemaran saya yang terakhir ini adalah membuat teh herbal yang saya sebut wedang ceria. Saya terbiasa belanja online. Ada beberapa agen ekspedisi yang saya manfaatkan untuk mengirim order yang saya order kepada supplier. Tetapi saya tidak bisa memilih kurirnya. Hampir setiap terima barang, saya lihat kurirnya baru. Ada yang ramah, ada yang enggak. Kalau saya boleh memilih, saya pilih yang ramah saja. Tetapi kurir itu kan ditentukan oleh yang mengutus atau pimpinan kantor daripada agennya. Jadi kewajiban saya hanya boleh menerima kurirnya dan mengklaim paket yang harusnya saya terima. Ketika satu kali saya tidak bisa menemui kurirnya, barang yang saya order kembali ke agen pusatnya di Denpasar, dan saya menunggu waktu yang lama untuk bisa kembali mendapatkannya. Saudaraku, kisah kurir dan paket saya tadi dapat menjadi gambaran bagaimana kabar baik atau Injil mendatangi orang-orang sejak fajar kekristenan. Saya maksud sejak permulaan kekristenan ada di bumi ini. Orang-orang tidak bisa memilih rasul siapa yang mereka maui untuk membawakan kabar baik atau Injil itu. Sebab Injil itu dibawakan oleh orang yang diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesuslah memilih calon-calon para rasul yang notabene tidak luar biasa sekali. Mereka orang-orang pinggiran dari wilayah Galilea yang disebut sebagai daerah orang luar
Alkitab terjemahan baru menyebutnya sebagai tempat bangsa-bangsa lain. Dan terjemahan lama menyebutnya Galilea itu adalah sebagai tempat orang kafir. Maksudnya non-Yahudi. Karena itulah ketika hari Pentakosta tiba di mana para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu Petrus berkhotbah sedemikian rupa berapi-api menembus telinga para pesiarah Yerusalem yang datang dari seantero dunia pada waktu itu, terheran-heran dan berkata satu sama lain, "Bukankah mereka ini orang Galilea?" Adalah satu pernyataan yang maksudnya, bukankah mereka ini orang-orang kecil, orang-orang biasa, orang-orang pinggiran, bukan bangsawan kayak kita, bukan orang yang berada seperti kita. Namun mengapa mereka bisa begitu hebat berkhotbah? Makanya ayat pembimbing waktu itu berbunyi, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Saudaraku, rasul-rasul khususnya Petrus berkhotbah luar biasa menembus telinga pesiarah Yerusalem pada hari itu bukan karena keperkasaan dan kekuatan pribadinya, tetapi oleh karena Roh Tuhan saja. Roh yang sama telah memimpin mereka memberitakan Injil keluar Yerusalem, yakni ke Yudea, Samaria, dan ke segala penjuru negeri. Sebagai hasil pemberitaan Injil dari para rasul, lahirlah jemaat mula-mula di Yerusalem. Jemaat mula-mula ini lahir karena mereka percaya kepada para rasul sebagai utusan Tuhan. Mereka percaya para rasul sebagai utusan yang dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri menyampaikan kabar baik itu kepada mereka. Mereka tidak lagi bertanya, "Dari mana engkau? Apakah engkau orang Yerusalem atau orang Galilea?" Yang mereka siapkan adalah mereka menerima saja janji keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang ditawarkan melalui para rasul sebagai kurirnya. Pembuktian bahwa mereka menerima para utusan adalah bahwa mereka melakukan yang dipesankan para rasul sesuai dengan mandat yang mengutus, yakni Tuhan Yesus. Salah satu bukti penting bahwa mereka sangat patuh pada pesan para rasul adalah bahwa mereka menerapkan hidup bersama, saling mengasihi, dan memberlakukan prinsip semua harta milik adalah milik bersama, baik tanah maupun rumah mereka. Saudaraku, mungkin bagi kita sekarang ini semua itu nampak tindakan yang konyol. Tetapi waktu itu menjual tanah dan rumah untuk mengasihi sesama orang percaya, untuk menolong yang miskin adalah bukti otentik beriman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di mana dasar firman bahwa penjualan rumah dan tanah adalah bukti benar mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu malam dicatat oleh Matius 19 ayat 21. Dalam dialog orang muda yang kaya, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kata-kata Tuhan Yesus itu dipraktekkan secara harfiah atau hurufiah oleh jemaat mula-mula. Saudara, bagaimana menurut saudara sikap dan tindakan jemaat mula-mula itu? Apakah tindakan mereka itu konyol karena mau menjual tanah dan rumah mereka untuk menolong saudaranya yang miskin? Atau justru begitulah harusnya orang yang benar-benar beriman? Seandainya itu adalah cara beriman yang benar, maka bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Sebab kita ini jangankan menjual tanah atau rumah sebagai wujud sikap kita yang benar-benar mengikuti firman Tuhan. Kita ini untuk memberi atau menjual barang yang kita sudah tidak pakai lagi untuk diberikan kepada orang lain, mikir. Jangan-jangan suatu saat saya perlu lagi barang itu. Dan lalu kita tidak jadi. Saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus masih sebagai manusia di dunia ini,
nampaknya jurang keterpisahan antara si miskin dan si kaya begitu lebar. Boleh saya andaikan bagaikan puncak Gunung Agung dengan Samudra India. Begitu lebar, begitu jauh. Bahkan andaikan surga dan neraka. Kisah antara Lazarus yang miskin waktu matinya pergi di pangkuan Abraham, dengan orang kaya yang kala matinya terpanggang di dapur api, nampaknya menggambarkan apa yang saya gambarkan tadi. Jadi demikian lebarnya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin di tengah-tengah masyarakat yang beragama Yahudi pada waktu itu. Maka bila orang mau memperoleh hidup yang kekal atau mau hidup benar di hadapan Tuhan waktu itu, mau mengikut Yesus pada waktu itu, konsekuensinya adalah lepaskan segala harta benda, termasuk rumah dan tanah yang mengikatmu, jual semua itu, baru dimungkinkan untuk betul bisa mengikut Tuhan Yesus. Itulah maksudnya mengapa orang pada waktu itu berani menjual segala miliknya untuk mengikuti Yesus, menolong sesamanya yang miskin. Karena kesenjangan ekonomi yang begitu lebar pada waktu itu. Itu adalah tuntutan yang realistis dan kewajiban yang harus dilakukan kalau seseorang sungguh-sungguh mau ikut Yesus pada waktu itu. Tetapi sekarang kita hidup di zaman di mana hampir semua orang punya tempat tinggal yang layak dan cukup makan. Jarak antara orang kaya dan orang miskin pada masa kini tidak begitu mencolok. Sebab mau kaya ataupun miskin sama-sama bisa naik sepeda motor. Walaupun yang satu membeli dengan cash, yang satu lagi membelinya selama 48 bulan baru lunas. Tetapi yang penting sama-sama kelihatan memakai sepeda motor, bukan? Maka pastilah kekonyolan kalau sekarang ini kita melakukan hal yang dilakukan jemaat mula-mula untuk mengikuti pesan daripada para utusan Tuhan. Lalu apa atau bagaimana bentuk beriman kita terhadap Tuhan pada masa kini? Mengikuti pesan para utusan Tuhan pada zaman sekarang ini. Yang pertama, saudaraku, kewajiban untuk hidup bersatu yang sehati dan sejiwa tidak pernah bisa diubah. Sehati dan sejiwa itu tetap menjadi kewajiban kita. Kesehatian dan kesejiwaan harus selalu ada dan tetap kita upayakan dalam hidup kita bersama. Karena hakikat kita sebagai tubuh Kristus adalah satu hati dan satu jiwa. Kita harus satu hati, yakni berhati seperti Kristus. Dan satu jiwa, yakni berjiwa seperti jiwa Kristus. Hati kita harus semakin menjadi seperti hati Kristus. Dan jiwa kita harus semakin seperti jiwanya Kristus. Yang bagaimana? Hati Kristus yang penuh belas kasihan akan sesama yang lemah. Dan jiwa kita harus semakin seperti jiwa Kristus yang mudah memberi atau melepaskan pengampunan kepada sesama kita yang bersalah kepada kita. Ketika saudara semakin punya belas kasihan, ketika saudara memiliki jiwa yang pengampun, saudara semakin mendekati kemuliaan Kristus. Tetapi apabila sebaliknya, kita semakin susah untuk berbelas kasih dan semakin susah untuk mengampuni, maka kita bukannya mengikuti apa yang disampaikan para utusan untuk mengikuti firman Tuhan, melainkan kita sedang mengikuti pimpinan yang lain. Siapa itu? Saudara bisa memikirkannya sendiri. Menolak utusan berarti menolak Tuhan Yesus. Dan kalau menerimanya, kita menerima dia. Dan kalau menolak Tuhan Yesus, siapa yang kita ikuti? Yang kedua, saudaraku, kemiskinan dalam segala seginya, apakah itu keterpurukan ekonomi, ketertinggalan pendidikan, kemiskinan ide-ide, gagasan, ketidakmampuan kita untuk melihat masa depan yang lebih baik, harus kita perangi bersama.
Kondisi kedua dari jemaat mula-mula di Perjanjian Baru setelah cara hidup bersama yang sehati sejiwa, dikatakan di dalam pembacaan tadi bahwa tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Tidak seorang pun yang berkekurangan. Artinya mereka hidup dalam sejahtera, mereka hidup dalam shalom. Karena yang memiliki lebih berusaha menutupi yang hidup berkekurangan. Waktu itu memang maksudnya secara khusus adalah permakanan. Tetapi zaman sekarang, orang yang berkekurangan itu tidak terutama pada permakanan, tetapi pada mata pencaharian, sumber-sumber penghasilan. Banyak juga orang kekurangan ide-ide gagasan bagaimana menjalani kehidupan. Banyak juga masih kekurangan bagaimana bisa berpendidikan. Terlebih lagi pada masa di mana kita mengalami COVID-19. Oleh karenanya bergereja pada masa pasca COVID-19 harus berubah ke new normal, kata pemerintah. Dari sudut pandang kesehatan itu berarti kembali bekerja, kembali ke pendidikan, kembali ke tempat usaha dengan pakai masker, jaga jarak, selalu bersihkan tangan dengan hand sanitizer, ya, atau mencuci tangan dengan air yang mengalir, kayak sabun tentunya, dan seterusnya. Tetapi bagi orang percaya itu harus ditambahkan dengan kalimat sambut kurirnya, klaim paketnya. Apa yang saya maksud, saudara? Siapa kurir? Kurirnya adalah setiap utusan yang menyampaikan pesan visioner kepada saudara. Setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan atau pesan-pesan yang berdasarkan firman Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik masa kini dan ke depannya. Saudara harus sambut. Mau itu pendeta, mau itu majelis, mau itu orang biasa, mau itu siaran televisi yang menyampaikan bagaimana kita dapat hidup lebih baik, lebih menjanjikan, lebih dapat menuruti kehendak Tuhan, mengasihi sesama. Saudara harus sambut. Lalu klaim paketnya. Apa paketnya, saudara? Paketnya adalah kehidupan yang sejahtera. Kehidupan shalom, kehidupan yang cukup sebagaimana dialami oleh jemaat mula-mula. Paketnya adalah terbebas dari kemiskinan, terbebas dari keterbelakangan, terbebas dari jerat si iblis yang membuat kehidupan kita tidak nyaman, tidak tentram oleh karena berbagai permasalahan yang kita hadapi. Saudaraku, hidup ini begitu singkat, maka harus diupayakan sedemikian rupa lebih cepat, lebih baik, membebaskan sesama kita dari cengkraman kemiskinan yang menimbulkan ketidaksejahteraan. COVID-19 pasti menorehkan ketidaksejahteraan yang begitu dalam bagi banyak orang yang lemah. Seorang murid Kristus sejati tidak akan tinggal diam menunggu sesama menjerit kelaparan. Hati dan jiwa Kristus yang ada pada saudara akan membuat saudara melanjutkan mezbah atau altar keluarga, tetapi sekaligus akan membawa saudara keluar untuk menjumpai, menemui mereka yang lemah, dan mendampingi mereka berjuang, mengais rezeki, memperbaiki kehidupan, menuju masa depan yang lebih baik. Saudaraku, melengkapi renungan yang saya sampaikan, kami nyanyikan satu pujian. Kiranya menjadi pujian bagi saudara juga.
Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.